jadi tadi dividen adalah keuntungan dari suatu perusahaan yang dibagikan kepada para investor ya teman-teman ya. Kita lanjut ke saham pertumbuhan atau growth stock will know. Saham pertumbuhan merupakan saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga growth stock lesser know, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri growth stock. Saham spekulatif stock, apa itu? Saham spekulatif adalah saham dalam suatu proses yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti. Saham cyclical, counter cyclical stock. Saham cyclical ini yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum, teman-teman. Nah, ini yang harus dipahami tentang jenis-jenis saham. Ya, yang paling kita ketahui yaitu saham-saham yang unggulan aja kalau memilih saham. Kenapa saham unggulan? Karena kalau saham unggulan ini biasanya dia akan terus naik, teman-teman. Growth-nya, tumbuhnya naik, pendapatannya tetap, perusahaannya juga bagus kinerja secara keuangannya. Dan perlu teman-teman ketahui, ya kalau kita memilih saham unggulan itu, jadi kita tidak kepikiran. Ya, diamkan saja. Jadi kalau saham ini lebih baik sih mainnya jangka panjang, teman-teman. Jangan dalam waktu seminggu tarik, ya karena kita nggak tahu ya. Ya itulah. Dan kalau bisa, kalau dalam berinvestasi itu pakai uang yang tidak dipakai. Artinya tidak digunakan, teman-teman. Itu yang terpenting dalam investasi. Itu ya. Nah, cara kerja saham ini gimana? Jadi cara kerjanya itu, apa itu saham mewakili kepemilikan di perusahaan publik? Saat membeli saham perusahaan, kamu menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Misal, jika sebuah perusahaan memiliki 100.000 lembar saham dan kamu membeli 1.000 diantaranya, kamu memiliki 1% darinya. Memiliki saham kemungkinan memperoleh lebih banyak dari pertumbuhan perusahaan dan memberimu hak suara pemegang saham. Seperti itu. Semakin banyak orang menjual saham, semakin rendah harganya. Semakin banyak orang yang membeli saham, nah, semakin tinggi harganya akan naik. Umumnya orang yang membeli atau menjual saham berdasarkan ekspektasi pendapatan atau keuntungan perusahaan. Seperti itu. Saat satu cara pemegang saham memperoleh laba dari investasi mereka adalah dengan menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang mereka beli. Jika sebuah perusahaan tidak berkinerja baik dan nilai sahamnya menurun, pemegang saham dapat kehilangan sebagian atau bahkan investasinya ketika mereka menjualnya. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jadi tetap ada risiko ketika harganya ternyata turun dan tidak naik-naik. Teman-teman lagi butuh uang, ternyata di cut loss, diambil, maka kemungkinan besar uang teman-teman akan berkurang. Jadi semua jenis investasi ada risikonya. Semakin tinggi keuntungan, ingat, semakin tinggi risiko. Ingat hal itu ya teman-teman. Dan ingat, dan harus tetap belajar untuk mengetahui apa itu investasi. Mungkin itu aja yang ingin kita berikan di channel Rahmat Firdaus Cadas yang cadas ini. Tetap semangat, ya, tetap beraktivitas dan berpikir positif.